Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 atas nama Fevilia Aminatus Solihah dan Raden Radisa Muhammad Takilah akan menyampaikan presentasi tentang makalah kami yang berjudul Dakwah dan Problem Modernitas. Di sini kita akan menjelaskan 2 poin penting, yakni strategi baru politik Islam dan dimensi kultural integrasi bangsa dan dakwah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian politik Islam. Politik sendiri yakni alat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan seperangkat undang-undang yang ada. Pengertian politik Islam sendiri ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Di sini ada 2 poin penting tentang politik Islam, yakni political behavior dan political culture. Maksudnya adalah politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku, yang termasuk poin political behavior, serta budaya politik, yang masuk poin political culture. Perjalanan politik Islam sendiri dibagi menjadi 3 masa. 1. Masa abad klasik, 2. Masa abad pertengahan, dan ketiga yakni masa abad modern. Perjalanan politik Islam pada masa abad klasik ini dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yakni masa Nabi Muhammad SAW. Politik Islam masa Nabi Muhammad merupakan periode formatif dalam skala peletakan dasar-dasar ideal Islam sebagai respon terhadap kondisi sosial yang dihadapinya. Nabi menetapkan program formasi sosial untuk membentuk ummah. Yang kedua yakni masa 4 Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini berkonsentrasi pada usaha mempertahankan ekuilibrium sosial yang telah dibentuk Nabi Muhammad SAW. Ciri khusus masa ini adalah dijunjung tingginya demokrasi dalam perolehan kekuasaan oleh khalifah, yang membedakannya dari periode-periode setelahnya. Masa yang ketiga yakni masa dinasti Umayyah. Konsentrasi awal masa ini adalah mensiasati syariah melalui pengukuhan diri sendiri Khalifah Umayyah sebagai kekuasaan Tuhan. Sedangkan konsentrasi utamanya adalah memperluas wilayah teritorial sistem sosial dengan andalan utama, yakni kekuasaan fisik militer yang mendampingi instrumen kekerasan, diplomasi, dan rekayasa. Karena format dan orientasi politik tersebut, peluang suburnya kelompok-kelompok oposan seperti kaum Mawali, non-etnik Arab, keturunan Nabi, dan rival ideologi terbuka lebar, sehingga keperkasaan militernya untuk meredam kemelut internal akhirnya takluk pada integrasi antar kelompok-kelompok oposan. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah. Yang terakhir yakni masa dinasti Abbasiyah. Konsentrasi ekspansi dinasti Umayyah dialihkan oleh dinasti Abbasiyah ke pengembangan kebudayaan untuk mengisi sarana sistem bagi luasnya wadah teritorial yang diwariskan oleh dinasti Umayyah. Sehingga dinasti Abbasiyah berjasa besar mengantar Islam mencapai sejarahnya dengan predikat The Golden Age of Islam. Yang kedua yakni pada masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan, sistem sosial Islam terbagi dalam beberapa sistem sosial melalui keberadaan 3 kerajaan besar, yakni 1. Kerajaan Sunni Ottoman yang berada di Asia Barat dan Eropa Timur. Yang kedua, Syi'i Safawi yang berada di daerah Persia. Yang ketiga, Sunni Mughal yang berada di daerah India. Ketiga kerajaan ini disebut sebagai Gunpowder Empires. Ada 2 karakter politik pada abad pertengahan ini. Yang pertama, sebagaimana masa dinasti Umayyah, sibuk dengan perluasan wilayah. Sedangkan yang kedua, terjadi pergeseran orientasi nilai yang dianut, yaitu lebih besar ke arah tasawuf. Hal ini mengakibatkan sistem sosial tidak melahirkan sumber daya manusia secara politis. Selanjutnya yakni pada masa abad modern. Pada masa abad modern dibagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama yakni periode pada masa pra-modern.
Politik Islam ditekankan pada purifikasi praktik-praktik keagamaan. Pada masa ini banyak merespon pada abad pertengahan. Sedangkan pada periode kedua menggunakan pola pikir nasionalisme yang merupakan gerakan penyadaran kolektif orientasi untuk memperkokoh sistem sosial dari kerapuhannya akibat tekanan dari pihak di luar sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi politik Islam. Politik Islam sering berada pada posisi dilematis, sehingga mengakibatkan politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi. Strategi yang pertama yakni strategi akomodatif justifikatif. Hal ini merupakan tindakan terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam, dengan konsekuensi akan menerima hujatan dari kalangan garis keras umat Islam. Strategi yang kedua yakni strategi isolatif oposisional, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatan pribadi, dengan konsekuensi akan kehilangan faktor pendukungnya. Faktor pendukung yang dimaksud yaitu kekuatan negara itu sendiri yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Selanjutnya yakni strategi yang ketiga, strategi integratif kritis, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewangan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Selanjutnya yakni penjelasan tentang dimensi kultural integrasi bangsa dan dakwah. Nama saya Raden Radisa Muhammad Sakifatullah. NIM saya B91219122. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama ada dimensi dakwah kultural. Dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan, akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perkehidupan bermasyarakat atau perkehidupan bernegara. Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Islam kultural sendiri adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrin yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara. Dakwah kultural hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai dakwah kultural, tidak menganggap power politik sebagai satu-satunya alat perjuangan dakwah. Dakwah kultural menjelaskan bahwa dakwah itu sejatinya adalah membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, kebaikan yang diakui oleh semua manusia tanpa mengenal batas, ruang, dan waktu. Dakwah kultural memiliki peran yang sangat penting dalam kelanjutan misi Islam di bumi ini. Suatu peran yang tak diwarisi Islam politik atau struktural yang hanya mengejar kekuasaan yang instan. Oleh karena itu, dakwah kultural harus tetap ada hingga akhir zaman. Yang kedua, ada konsep dakwah kultural. Pendekatan Islam secara kultural sebenarnya bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Di sini peran ulama, kiai, modin atau pemuka agama memiliki peran vital karena apa yang menjadi perkataan kiai selalu dituruti oleh masyarakat. Tentu bila dakwah Islam hanya dilakukan melalui kultural saja, apalagi menegasikan bahkan memusuhi gerakan dakwah lain, tentu akan menjadi masalah. Konsep Islam apabila dipahami hanya dengan mengajarkan kesolehan pribadi, sifat sabar dan syukur, hidup untuk ridho Allah, ternyata belum cukup untuk menolong saudara muslim Palestina yang menanti uluran tangan kita. Aksi itu belum cukup hanya dengan aksi solidaritas, mengutuk melalui media massa,
setan Zionis sudah terlalu bebal dengan aksi-aksi macam tersebut, sehingga butuh political will dari pemimpin Islam. Dibutuhkan kekuatan Islam secara struktural yang kuat dan memiliki bargaining position yang kuat di mata internasional. Apabila posisi Islam di negara secara struktural kuat, maka akan ada political will dan yang lebih penting lagi keberanian dari pemimpin-pemimpin Islam. Misalkan untuk boikot ekonomi terhadap produk Zionis, pemutusan hubungan diplomatis, pengiriman bantuan tentara penjaga kedamaian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ciri-ciri konsep dakwah kultural, yaitu yang pertama menggunakan dalil dan ayat Al-Quran. Yang kedua, lebih menekankan pemahaman persuasif terhadap sasaran dakwah agar sasaran dakwah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang ketiga, tidak mengharuskan sang dai masuk ke sistem. Kemudian ada beberapa strategi di mana dakwah bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di tengah masyarakat. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dakwah harus dimulai dengan mencari kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dakwah dilakukan secara terpadu. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan pendekatan partisipasi dari bawah. Yang keempat, dakwah dilaksanakan melalui proses sistematika pemecahan masalah. Yang kelima, dalam berdakwah gunakanlah teknologi yang sesuai. Yang keenam, program dakwah dilaksanakan melalui tenaga dai yang bertindak sebagai motivator. Dan yang terakhir, dakwah didasarkan atas asas swadaya dan kerjasama. Sekian presentasi kami sebagai menjalankan tugas untuk mengampu mata kuliah sejarah dan filsafat dakwah di semester 3 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Surabaya. Mohon maaf bila ada beberapa penjelasan yang kurang dari kami. Dan kami akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.